Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sally Sri Wahyuni dengan NIM 112111291. Saya mahasiswa dari Universitas Batamasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Mungkin di video kali ini saya akan membahas tentang terkait sistem informasi manajemen strategi. Dan mungkin dari sebagian teman-teman ada yang nggak tahu ya, apa tuh manajemen strategis. Kita kasih tahu dulu apa itu manajemen strategis pada kalian semua. Jadi manajemen strategi itu menjalankan proses pengambilan keputusan dalam dinamika perusahaan yang mencakup banyak orang. Dan juga manajemen strategi itu sangat penting ya bagi perusahaan. Kenapa? Karena itu bisa memperluas gitu produk apa yang bisa dijual ke banyak customer dengan cara apa nih, harus strategi apa yang harus kita bahas. Dan di sini saya akan bahas manajemen strategi di tempat perusahaan saya bekerja. Jadi di tempat perusahaan saya bekerja itu dengan cara menstrategiskan produk baru ya aja ya, contohnya itu sangat, kalau menurut saya yang bekerja di sana itu sangat cukup mudah ya untuk para sales memasarkan produk baru yang akan dijual dari perusahaan tersebut. Kenapa di sini saya bilang cukup mudah untuk para sales memasarkan produk baru tersebut? Karena sebelum produk tersebut jadi produk yang seutuhnya, itu sama para engineering atau QA-nya dan QC-nya juga ikut membantu produk sampling si produk yang akan dijual tersebut. Kalau di perusahaan tempat saya bekerja itu disebutnya tuh mock up gitu loh. Dan juga itu adalah produk, misalnya contohnya produk scanner. Ya kan scanner itu kan ada yang kecil segini, ada yang segini gitu, dan lain macam sebagainya. Contoh aja scanner ini yang belum lama itu di tempat saya bekerja itu memang sedang diadakan si mockup ini, si scanner mockup ini. Mungkin banyak yang bertanya, mockup itu apa sih? Kayak misalnya produk scanner yang belum jadi 100% gitu. Kenapa kok nggak langsung dijadiin 100% gitu? Misalnya kayak si mouse ini, misalnya dia udah full ya, misalnya udah bisa langsung digunain gitu kan. Dan si scanner juga bisa memang langsung digunakan, tapi kenapa kita melakukan si scanner mockup ini? Karena untuk mengetahui nih ke pelanggan bahwa perusahaan ini mengeluarkan produk baru loh, ini jenisnya, ini contohnya nih, cuma ada kerangkanya doang, kayak kerangka luarnya aja, tapi tidak ada mesin untuk scan karena itu belum jadi utuh. Juga kenapa diadakan yang namanya mock up? Jadi gini, sebelum si produk itu jadi, memang ya belum jadi 100%. Jadi misalnya nih dia produknya emang agak cuma segini doang gitu ya. Jadi misal apa nih yang masih NG gitu ya. Oh, standar apa yang masih kurang di dalam produk ini. Jadi masih bisa dibenarkan gitu. Oh, misalnya di negara Eropa itu udah canggih gitu. Jadi dia harus membutuhkan panel juga, wifi gitu ya. Dan misalnya kalau kayak di negara India itu cuma paling misalnya paling laku hanya pakai wifi seperti itu. Jadi si produk mockup ini itu nanti dikasih ke para sales yang ada di berbagai negara seperti itu. Nanti si sales itu biasanya menawarkan produk tersebut. Nanti kayak ini loh, ini perusahaan ini mau menjual produk ini. Oh, ini kayak gini detailnya. Ini scan-nya dia bisa dari dalam langsung keluar. Ini simple banget memang ukurannya. Seperti itu, nanti barulah akan dilakukan evaluasi lagi dari sales itu. Misalnya sales itu ini dia tolong ditambahin label ini untuk di negara, biasanya negara Japan ya yang paling agak susah gitu, karena kan memang itu asli dari atau pemiliknya memang dari Jepang ya, jadi kita harus lebih bagus lagi untuk Jepang gitu kan. Di sini beberapa orang bertanya, kenapa sih Kak kalau misalnya manajemen strategi itu harus membutuhkan
banyak orang dan beberapa departemen misalnya. Kalau menurut saya sendiri, kenapa? Karena kalau kita untuk mencapai satu tujuan perusahaan itu memang tidak bisa dalam satu orang saja. Kita juga harus butuh beberapa orang dan ada juga gabungan dari biasanya engineering dan QA. Dan untuk capai tujuannya bisa apa? Kita mencari vendor-vendor yang memang bisa menerbitkan atau menjual juga kepada perusahaan kita itu, oh ini loh part ini tuh oke, nanti kita hasil printannya oke, seperti itu. Dan di sini saya akan menyampaikan sistem informasi manajemen strategi di tempat perusahaan saya bekerja. Untuk baru-baru ini dan sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu lah ya, di tempat perusahaan saya bekerja itu memang ada produk baru, namanya itu scanner. Itu jenis produk scanner untuk minyak saja. Dan di situ tuh sistem produk barunya itu tidak langsung dijual dalam bentuk utuh, langsung di scan dijual gitu, tidak, tetapi harus melakukan tahap scanner mockup. Scanner mockup itu apa sih? Scanner mockup itu adalah produk yang memang belum jadi 100%. Dia kayak cuma ada kerangkanya aja, cuma dia tidak bisa nyekan kayak kerangka luarnya itu full di AC, tetapi untuk dalam scan dan rollernya sebagainya untuk mengeluarkan hasil scannya itu tidak bisa, karena hanya sebagai sampel yang akan ditawarkan oleh sales perusahaan kami kepada negara-negara yang akan dipromosikan. Misalnya kayak kenapa ada scanner mockup? Jadi untuk meminimalisir kerugian yang cukup besar. Kayak misalnya ada produk nih si scanner mockup ini. Misalnya ini contohnya scanner. Nah, misalnya ini udah full nih mau kita jual. Tetapi misalnya di bagian ininya itu printing tulisan nama perusahaan itu ini miring misalnya gitu. Jadi itu tidak akan bisa dijual, yang ada malah perusahaan rugi. Kenapa diadain mockup? Karena memang meminimalisirkan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Jadi ini produk kerangka yang ini nanti si scanner mockup ini kita kasih ke sales untuk dijual dan ditawarkan. Karena setiap negara itu berbeda-beda keinginannya ya. Ada yang mau pakai panel, sudah ada wifi-nya gitu. Jadi biar bikinnya itu simple, dan juga ada beberapa negara yang manual. Misal kayak di tombol-tombol aja tidak ada panel. Dan juga banyak negara yang memang nih harus ada stiker ini di sini. Biasanya itu requestan dari si salesnya seperti itu. Biasanya si produk yang dijual oleh perusahaan kami sebelum dia keluar dari perusahaan itu biasanya dianalisa lagi oleh tim QA atau quality analysis. Lalu kalau misalnya ada kekurangan, itu bisa dikomunikasikan oleh manajemennya, baik itu manajemen departemen atau manajemen langsung oleh presidir biasanya. Dan sebelum dia keluar nih produk si mockup ini biasanya juga disampling oleh OQC. Jadi samplingnya itu dia ada standarnya. Misalnya standarnya gap ini tuh 0,5. Ternyata aktualnya ada 1,5, berarti NG kan. Oke, dari situ QA dan engineering itu menganalisa gitu, apakah oke atau NG. Kalau misalnya dari engineering atau QA-nya oke, biasanya langsung ditarik ke atau diserahkan kepada SCC Jepangnya. Dan untuk keputusannya memang ada di pihak SCC Jepang gitu, yang bisa menjudgment 100%. Dan kalau sudah di adjustment 100% sama SCC Jepang, biasanya itu produknya udah oke dan aman untuk diserahkan kepada salesnya. Jadi kenapa harus ada mockup itu di dalam manajemen strategis? Karena memang meminimalisir kerugian perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan itu nomor 1 ya. Jadi sebelum ada si produk
foto yang bisa kita jual dan menghasilkan uang. Jadi kita tahu nih kepuasan pelanggan itu nomor satu. Ya, jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan pihak perusahaan dan pihak customer. Biasanya mock-up itu memang untuk menjauhkan dari hal komplain customer ya, karena komplain customer itu tidak mudah sekali ya untuk mengurangi kerugian di perusahaan. Karena ada satu produk yang di customer itu dikomplain, biasanya itu bakal balik lagi ke kita itu biasanya minimal 10 kayaknya ya. Jadi untuk itulah kenapa adanya mock up. Makanya untuk perusahaan yang saya bekerja ini mungkin cukup bagus ya untuk series seperti itu diadakan gitu loh. Untuk kepuasan pelanggan itu memang nomor satu. Jadi untuk kalian yang benar-benar ingin berkontribusi dalam melakukan manajemen strategis, ini tuh cocok banget sih gitu, kalian bisa memakai ide-ide baru gitu. Bagaimana sih untuk customer tidak komplain, karena kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu ya. Jadi seperti itu kalau yang saya alami di tempat saya bekerja. Karena saya sih itu cukup bagus ya, dan juga sangat bagus banget sih kalau menurut saya udah nggak bisa berkata-kata apa lagi ya, karena benar-benar pelayanannya juga bagus banget. Siapa sih yang nggak tahu gitu lah perusahaan itu gitu ya. Mungkin udah banyak lah dari kalian yang tahu perusahaan itu. Menurut saya sih sudah cukup ya, inti-inti yang saya jelaskan. Strategis di perusahaan tempat saya bekerja itu cukup gampang sekali diterapkannya. Dan juga cukup sekian video vlog saya tentang sistem informasi manajemen strategis di tempat saya bekerja. Terus juga mohon maaf banyak kata-kata yang salah atau belibet itu mohon dimaafkan ya, karena saya juga manusia. Dan kenapa ada video ini? Karena video ini adalah tugas mata kuliah saya. Jangan lupa ya ditonton, like, dan subscribe. Semoga kalian bisa dapat manfaat dari video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.